Oras, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Sabtu 27 Mei 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku UND nomor 452, bait yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Matius 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimanakah perasaan kita jika orang yang kita kenal dan kasihi meninggal dunia, apalagi karena dibunuh? Tentu kita akan sangat berduka, terpukul, dan terluka. Butuh waktu bagi kita untuk menyembuhkan perasaan yang berduka dan terluka itu. Demikian juga yang dirasakan oleh Yesus Kristus ketika ia diberitahu bahwa Yohanes Pembaptis yang membaptis dia di Sungai Yordan telah mati dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya atas suruhan Raja Herodes. Tuhan Yesus tentu sangat terpukul, sehingga Alkitab mencatat bahwa ia menyingkir dan mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Sepertinya Tuhan Yesus ingin mengambil waktu untuk menyembuhkan duka dan luka dalam perasaannya. Namun apa daya, sekalipun ia sudah pergi menyingkir, orang banyak tetap mengikuti dia. Sehingga ketika ia tiba di tempat di mana ia ingin mengasingkan diri, orang banyak sudah menantikan dia di sana. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya sudah berada di tempat ia mendarat dari perahunya. Walaupun demikian, Yesus tidak mengabaikan mereka. Alih-alih mengasingkan diri,
Ia malah langsung tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat orang banyak itu. Ia langsung mengerjakan pelayanannya bagi mereka, dan yang sakit pun ia sembuhkan. Tak berlama-lama Tuhan Yesus dalam kedukaan melihat ladang pelayanan yang besar itu, tergerak hatinya untuk segera bekerja mengabarkan kerajaan Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dua hal yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan hari ini. Pertama, bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang dipenuhi oleh belas kasihan. Dengan demikian kepada orang-orang yang mencari Dia, Allah akan memberi berkat dan pertolongan. Sungguh suatu berita sukacita bagi kita yang selalu berharap akan belas kasihan Tuhan dan selalu mencari Dia dalam segala hal yang kita kerjakan. Yang kedua, bahwa kita sebagai gereja tidak boleh disibukkan oleh persoalan internal yang dapat menyita perhatian kita dari pelayanan yang sesungguhnya. Seperti halnya yang dilakukan Tuhan Yesus, gereja, yaitu kita, haruslah dapat melihat ladang pelayanan yang begitu besar jumlahnya di sekitar gereja, dan sekaligus memberi hati yang penuh belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan sentuhan belas kasihan Tuhan. Persoalan internal memang perlu untuk diselesaikan, namun tidak boleh menjadi alasan untuk menyingkirkan pelayanan belas kasihan kepada orang-orang yang Tuhan perhadapkan kepada kita untuk kita layani. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melayani seperti Kristus yang penuh belas kasihan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang penuh belas kasihan, sehingga kami tidak pernah ragu untuk terus mencari Engkau dan berharap akan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau juga memampukan kami untuk penuh belas kasihan kepada orang-orang yang telah Engkau perhadapkan bagi kami, untuk menyentuh mereka, sehingga mereka pun mendapatkan belas kasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.